Katanya kita masih mau 7 kali demokrasi, kalau pemilunya bagus harus 7 kali lagi baru matang, mature demokrasi. Nah, kalau debat menurutku kita masih perlu waktu, karena pasti formal Pak Roy. Terus ngomong soal Pak Jas tadi, kenapa kok itunya ke yang enggak ya kayak penting lah yang soal teknis gitu loh. Kok enggak masalah apa yang dikatakan Gus Muhaimin, apa yang dikatakan Pak Mahfud, apa yang dikatakan Gibran, kok enggak? Loh, namanya demokrasi itu tergantung benarnya orang banyak. Orang banyak itu pasti enggak lebih pintar dari orang yang sedikit. Orang banyak itu pasti goblok, gitu loh. Sorry itu C, gitu loh. Rapot C itu lebih banyak dari rapot A di mana, kecuali di masyarakat Yahudi, itu pun di suku tertentu, laporan. Sehingga yang menarik pasti sensasinya. Pak, banyak artis yang berprestasi, dapat penghargaan ini itu, undang wartawan aja yang datang 1 atau 2 syukur Mas. Tapi begitu artis ini cerai, nggak usah diundang Mbak. Tiap pagi wartawan di depan itu gitu loh. Jadi sensasinya yang penting. Jadi tapi apapun lah, mau Gibran itu dibilang, kalau betul loh ya, saya nggak ngerti, saya nggak tertarik lah politik. Kalau betul dibilang curang, Pak Mahfud dibilang nggak curang atau apa Mas Muhaimin, apapun intinya, saya nggak setuju sama Pak Jas bahwa demokrasi sudah bagus di Indonesia, menurut saya. Karena siapapun ngemis suara rakyat sekarang. Itu artinya demokrasi. Mau Pak Prabowo ngemis, mau Pak Ganjar juga ngemis, mau Pak Anies juga ngemis. Bahwa nanti pakai strategi entah curang, entah apa ya ayo. Bagus-bagusan strategi, curang-curangan gitu. Yang penting kan intinya ngemis rakyat gitu loh. Yang penting kan ngemis loh. Nari-nari ini kan dalam rangka ngemis. Terus Pak Ganjar misalkan begini, itu juga dalam rangka ngemis. Mas Anies begini santun dalam rangka ngemis. Artinya demokrasi ada. Karena para calon pemimpin ngemis ke kita. Oke. Gitu loh. Mbak Tejo. Gitu. Ya, kalau tadi Anda sampaikan nggak nonton karena nggak tertarik. Tapi sebenarnya esensi atau filosofi debat di bayangan Mbak Tejo atau mungkin juga di masyarakat kita itu seperti apa Mbak Tejo? Kalau kita waktu mahasiswa itu sering pacaran, biasanya yang banyak pacarnya juga debat biasanya gitu loh. Gitu loh. Jadi udah lagi debat. Saya gini, kenapa saya mau datang ke sini? Saya mau ngomong bahwa aku nggak nonton debat gitu loh. Kalau kamu mau nonton debat yang ketiga, nganggur lah, jadi orang nganggur. Jadi ada waktu untuk nonton. Aku nggak ada waktu gitu loh. Iya, jadi tapi sorry jangan tersinggung. Tapi maksud saya begini. Saya nggak nonton debat, tapi saya nonton komen-komen tentang debat. Itu dia. Problemnya sekarang, Prof. Problemnya komen mana yang saya ikutin sekarang? Ya, itu dia. Karena setiap pendapat itu harus ditelusuri. Ini siapa yang ngomong? Padahal siapa yang ngomong omongan A itu tergantung dia ikut siapa, dapat apa, dia ikut siapa, jadi apa, dapat apa. Jadi pada si A ya Gibran bagus gitu loh. Pak Ganjar Pak Mahfud bagus gitu loh. Pak Amin bagus juga. Tapi jangan tersinggung ya. Tapi nomor 1 kita. Enggak, artinya dia ikut siapa, jadi apa, dapat apa, belum tentu duit. Ikut Gus Muhaimin, mungkin nggak jadi apa-apa gitu loh. Mungkin nggak dapat duit, tapi dapat kebanggaan. Makanya bisa membela. Saya tuh susah tunjukkan orang yang kayak aku lah, kayak aku ngomong apa karena aku nggak ikut siapa-siapa, nggak jadi apa juga nggak dapat apa-apa gitu loh. Tapi Pak, Ya, tapi kan saya nggak ikut, tapi kan boleh lah. Sampean ikut siapa? Nggak ikut apa namanya? Jadi apa? Ya nggak jadi apa-apa. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Makanya kan dia ngomong. Loh lah ya. Cuman kan kita sebagai masyarakat, Mbak, boleh kan kita mengingatkan kalau kita tuh nggak pengen yang menang nanti tuh curang gitu loh. Iya kan? Namanya Jangan pemimpin dunia itu kenapa raja itu pakai mahkota? Ah. Di filosofinya sejak zaman Yunani untuk menutupi kecurangan-kecurangan di kepalanya itu, gitu loh. Itu loh. Menarik, Mbak. Gitu loh. Siap. Ya. Kita lanjutkan lagi usai jeda ya Mbak ya. Sesaat lagi di Catatan Demokrasi, mohon maaf.